Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Seperti biasanya saya membuat video ini karena untuk memenuhi tugas dari Bapak Fikri Fahrihin, yang mana beliau sekarang mengampu mata kuliah administrasi dan supervisi pendidikan, yang mana di dalam video ini saya mau menyampaikan sedikit tentang pengertian pengawasan. Jadi pengawasan di sini terdapat banyaknya istilah yang berkaitan dengan pengawasan, yaitu mendorong evaluasi dan supervisi. Istilah-istilah tersebut digunakan sebagai alat atau pengawasan mengandung arti mengamati terus menerus, merekam, memberikan penjelasan dan petunjuk. Pengawasan mengandung arti pembina dan pelurusan terhadap berbagai ketindakan dan kesalahan. Pengawasan merupakan kunci keberhasilan proses manajemen. Jadi manajemen itu tanpa pengawasan akan mungkin menurun. Jika adanya pengawasan mungkin akan berkembang seperti itu. Untuk selanjutnya di sini ada istilah-istilah yang terkait dengan pengawasan. Merupakan pengawasan yang pada keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memastikan keberhasilan program yang pertama, namun dalam praktiknya terdapat perbedaan fungsi, yaitu bahwa monitoring merupakan upaya manajer melakukan pemantauan terhadap lapangan untuk melihat dan memastikan kegiatan tersebut sudah berjalan atau belum. Jadi diawasi terus sebelum melakukan manajemen, diawasi terlebih dahulu oleh pengawas. Selanjutnya, dalam perjalanan kegiatan tersebut, apakah ada hambatan atau bagaimana solusi yang mengenai hambatan tersebut. Jadi di perjalanan itu, di tengah-tengah perjalanan manajemen, contohnya di pendidikan, apa ada kendala apa atau tidak, seperti itu. Sedangkan evaluasi, penekanannya pada aspek hasil yang dicapai setelah program tersebut selesai dilaksanakan. Biasanya hasil monitoring menjadi informasi yang berharga sebagai bahan evaluasi. Jadi pengawasan ini juga menjadi bahan evaluasi ketika mengevaluasi hasil manajemen, contohnya di bagian lembaga, seperti itu. Jadi dapat dikatakan pengawasan itu adalah evaluasi yang dicicil menurut pendapat opini saya, seperti itu. Selanjutnya di sini proses pengawasan. Proses pengawasan ini ada beberapa proses. Yang pertama ada proses dasar pengawasan, meliputi 3 tahap, yaitu menetapkan standar pelaksanaan. Yang pertama standar pelaksanaan, yang kedua pengukuran pelaksanaan, jadi pelaksanaan itu diukur. Yang selanjutnya, yang ketiga, menentukan kesenjangan antara pelaksanaan dengan standar dan rencana. Jadi sudah ditentukan, yang pertama harus ditentukan pelaksanaan itu. Contohnya kalau di silabus, contohnya saya kasih contoh gampangnya, itu ada indikator, ada kompetisi dasar di situ, seperti itu contoh sederhananya. Untuk selanjutnya tujuan pengawasan secara umum
eh, bertujuan untuk mengendalikan kegiatan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sehingga hasil pelaksanaan pekerjaan diperoleh secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana yang telah ditentukan dalam program kegiatan. Jadi bertujuan untuk mengendalikan kegiatan itu diawasi seperti itu. Jadi lebih efektif di dalam kegiatan contohnya lembaga. Selanjutnya di sini ada fungsi pengawasan. Ini ada beberapa fungsi di sini. Ada 4 fungsi. Yang pertama ada fungsi menjelaskan bagaimana kegiatan dilakukan termasuk di dalam hambatan dan kesulitan serta alasan terhadap perbedaan hasil dari satu tujuan. Itu fungsinya. Yang kedua fungsi akuntansi, artinya melalui pengawasan terdapat dilakukan auditing terhadap penggunaan sumber daya dan tingkat output yang dicapai. Hal tersebut menjadi informasi bermanfaat untuk melakukan perhitungan program tujuan atau program baru yang memiliki relevan tinggi terhadap efektivitas program atau bahkan untuk pengembangan program. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, fungsi pemeriksaan menelaah kesesuaian pelaksanaan kerja nyata dengan rencana. Yang keempat, fungsi kepatuhan menilai sejauh mana para pelaksana taat dengan aturan sehingga dapat diketahui tingkat disiplin kerja pengawal dinilai dari kepatuhan. Jadi pengawasan ini juga mendidik pada kedisiplinan, juga mendidik pada kepatuhan terhadap peraturan dan juga manajemen yang ada di lembaga seperti itu. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.